Alright, oke. Dulu. Apa kabar semuanya? Yoi, di kesempatan kali ini, seperti biasa ya kita konten lagi. Dan semoga kontennya bisa memberikan informasi lah ya. Jadi, gue penasaran ya, karena memang di Facebook gue buka, ini kenapa sih gue masih stay di video Amar di sini aja, di KAI aja. Nah, ini tapi kontennya gue nggak ngebahas Indodax ya, nggak ngebahas kripto, gue ngebahas instan artikel atau artikel instan di Facebook ya. Masih nggak enak juga sih ngeliatnya di sini. Kita buka blog aja, yang sesuai aja lah ya. Alright, tampilannya seperti ini aja. Nah jadi gue penasaran gitu ya, main ke grup Facebook gitu ya. Ya buka-buka Facebook lah, karena memang kan gue kalau buka Facebook tuh udah jarang banget nggak pernah buka Facebook. Sekali buka Facebook itu bisa langsung berjam-jam gitu mantengin apa namanya beranda, ngebaca-baca orang-orang atau orang yang ngepost di grup-grup gitu ya. Terus akhirnya banyak juga gue temuin post-post tentang instan artikel gitu ya. Katanya instan artikel ini udah mulai rame lagi nih, udah mulai diperbarui lah atau apalah bla 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 gitu, dan pendapatannya sangat wow sekali gitu, banyak orang yang tertarik, bahkan banyak yang buka kelas private buat instan artikel gitu. Wow, gue sampai penasaran ya, apakah gue bisa ngebuka kelas untuk instan artikel juga gitu. Apa-apa dibuka kelas gitu ya, kayaknya enak amat kayaknya buat dapetin uang dari kantong orang lain tuh kayaknya enak banget ya, tinggal buka kelas gitu. Oke, langsung saja kita ke bisnis Facebook atau studio kreatornya untuk Facebook lah ya. Jadi di sini sudah gua buka untuk di instant article seperti ini, ya. Oke, gua mau bahas fanspage gua dulu. Jadi fanspage gua ini sudah lama nggak apa maksudnya kena pembatasan monetisasi ya. Padahal sudah banyak banget video-video gue yang jalan hijau semua tuh ya, dan ada hasilnya juga walaupun cuma 0,14 gitu ya, tayangannya juga udah sampai ada yang jutaan gitu. Cuma ya udahlah, karena pembatasan, karena memang gue re-upload ya, akhirnya Facebook ngebantai orang-orang yang re-upload gitu ya. Tadinya sih nggak mau dia re-upload gitu, silahkan aja, tetap bisa dimonetisasi, tetap bisa dapat uang gitu. Tapi akhirnya selesai sampai sekarang gitu, maksudnya selesai deh gitu. Yang re-upload kena gitu ya, fanspage-nya akhirnya kena pembatasan atau monetisasi terbatas seperti itu. Dan tampilannya pun masih sama seperti ini, ada kolaborasi merek bla 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 gitu, dan instan artikel atau artikel instan gitu ya. Oke, ini kenapa Politeknik Negeri Lampung sih? Sebelumnya dong. Oke, di sini kita bisa milih fanspage yang lo punya gitu ya. Gue punya Monarmada di sini, dan gue banyak banget apa namanya fitur yang bisa gue dapetin monetisasi untuk di Facebook seperti itu. Salah satunya artikel instan. Kita siapkan di sini. Jadi jauh sebelum instan artikel sekarang nih, banyak orang-orang yang ngebuka kelas, banyak orang-orang yang kayak, ayo sini boy, join kelas gue biar lo bisa ngebuat instan artikel, biar lo bisa ngasihin uang dari Facebook. Wow gitu ya. Padahal tanpa lo ikut kelas pun lo bisa gitu. Dulu ya, nggak tahu kalau sekarang. Karena memang tampilan Facebook nih menurut gue nggak banget dah ya. Ya tampilannya oke lah. Lebih baru, lebih fresh gitu. Cuma buat gue nggak banget, karena memang banyak fitur-fitur yang hilang gitu dari kreator studio Facebook gitu ya. Apalagi untuk instan artikel dulu ya, instan artikel tuh nggak nongol di sini atau nggak ada di yang namanya kreator Facebook ini. Dia ada di tempat lain, di tempat yang berbeda gitu. Jadi di kreator Facebook ini cuma ada iklan in-stream ya, atau streamer untuk buat para gamer gitu ya. Instan artikel tuh nggak ada gitu, jadi dia ada di bagian lain, bukan di sini gitu. Dan sekarang udah digabung di sini, dan malah setelah instan artikel digabung di kreator Facebook ini, banyak fitur yang hilang gitu ya. Yang gue rasakan, yang gue tahu banyak yang hilang deh gitu. Nah seperti ini contohnya. Oke, gue stop dulu. Nah jadi fitur-fitur yang hilang itu adalah ya ini, semakin kayak mau daftar ke instan artikel tuh kok makin sulit gitu. Padahal dulu tuh udah terdaftar, jadi
daftar ulang dan malah gimana gitu, kayak daftar sekarang malah susah gitu ya. Jadi di sini gue udah ngeklaim. Tadinya bukan domain salah. Ini ya. Tadinya bukan domain fatimacuk.set yang gue daftarin di fanspage gue yang ini, yang mondar mandir ini ya, tapi yang cisacuk.site gitu. Cuma gue hapus terus gue pasang atau gue ganti ke fatimacuk.site gitu. Nah, setelah kita klaim domain terus konfigurasi gaya artikel, kita pakai default aja di sini, kita konfirmasi. Nah, kita tinggal tambahkan artikel produk. Kita mau tambahkan artikel kayak mana juga, atau via RRS gitu ya, mana sih? Peta situs dulu, gue ngambil RRS gue dulu. Ini kan, ini RRS gue ya. Bukan, kepencet. Ini susah amat sih goblok. Ngebloknya susah amat. Ctrl C di sini. Terus ini kan add artikel. Nah dulu ya, kalau kita add artikel ini bisa satu-satu di sini nih. Ya bukan tampilannya bukan seperti ini tapi ya. Kita kan ini kan ada tulisannya we need 10 production artikel bla 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 gitu ya. Kita bisa naruh 10 artikel di sini untuk ditinjau sama mereka dan kita langsung bisa minta peninjauan untuk bisa diterima nggak nih domain gue atau blog gue ke instan artikel buat di Facebook gitu ya. Tapi di sini nggak ada tampilan untuk nambah secara manual. Akhirnya kita bisa pilihan dari API atau dari RSS feed tadi ya. Nah di sini kita bisa naruh RSS feed yang udah gue copy tadi di sini, terus gue import all article sebagai draft lah ya. Kalau ini nggak perlu dicentang. Oke, simpan. Kabar Anda berhasil diperbarui. Kabar di-mod ulang beberapa kali dalam setiap jam. Dan udah gue tunggu beberapa jam pun nggak ada yang nongol di sini gitu. Padahal dulu mah langsung nongol boy. Contohnya nih ya. Aduh kok gue batal sih. Sorry. Nih. Tambahkan artikel pengembangan. Nah ini. Jauh boy. Jauh sebelum rame kayak sekarang gitu ya. Gue udah berhasil munculin artikel gue buat diperiksa sama mereka, dan ada beberapa yang dapat tanda seru gitu ya, atau notifikasi tanda merah lah. Jadi di sini mereka atau si Facebook ini nggak bisa ngebaca link yang ada pada gambar di artikel gue. Jadi kan contohnya kayak download tool XXMO Auto Impress 2019 gitu ya. Ini kan ada gambarnya positif, gue taruh di artikel gue gitu ya. Tapi nggak ada linknya karena kan memang link untuk gue, karena gue biasanya kalau naruh gambar di artikel gue ya gue nggak gue kasih link apa gitu. Jadi biar gitu aja, kosong gitu aja. Jadi nggak ada link yang bisa dibaca oleh Facebook gitu ya. Jadi seperti ini. Dan ada yang berhasil gitu ya. Tapi masih di draft karena kan dia ini artikel pengembangan gitu. Nah dulu untuk nambahin artikel pengembangan tuh enak aja. Jadi kita tinggal tambahin artikel pengembangan, di mana nanti artikel pengembangan itu masuk ke draft dan tidak ada tanda notifikasi seperti ini, ya. Dia bakal masuk ke sini, bakal masuk ke tambahkan artikel produk di sini, bakal nongol di sini, hijau warnanya, nggak merah. Itu berhasil dan mereka butuh 10. Setelah 10 masuk di sini, baru kita bisa minta peninjauan. Itu kayak gitu dulu. Dan sekarang mana gitu, nggak bisa, mau dimanain juga nggak akan ada gitu. Dan memang mungkin setelah gue pelajari ya, instant article tuh bagusnya itu untuk blog-blog yang sudah AMP ya. AMP itu singkatan apa ya, gue lupa, saking udah lama gue nggak menggeluti dunia blog. Karena gue sekarang kalau ngeblog tuh ya gue cuma nyari traffic aja, gue nyepam aja, bodo amat, gue nggak pelajari lagi. Gue udah paham yang namanya backlink, gue udah paham namanya link yang tertaut ke web-web dengan DAPA yang tinggi biar blog kita makin bagus di mata Google atau gimana gitulah ya, biar muncul di page one Google. Gue sudah melakukan itu semua, bahkan contohnya aja kayak artikel gue Pinterest to AdSense pun sudah nongol di page one-nya Google. Mana ya? Lo tadi ada di page 1 Google. Oh, turun ke page 2 apa boy? Sabar. Nah ini ya, udah ada di page 1 Google. Dengan ya kata kuncinya agak berbeda sih.
memang ya itu tadi ya, kata kunci itu kan memang berpengaruh untuk artikel kita ada di page one atau blog kita ada di page one Google gitu ya. Bersaing terus karena kita punya saingan, kita punya kompetitor. Kompetitor kita main niche yang sama dengan kita atau ngebahas atau membuat artikel yang sama dengan kita. Di mana web atau blog kompetitor kita memiliki backlink yang lebih bagus, ya DAPA-nya lebih bagus gitu ya. Di mata Google lebih good lah ya. Kita nggak tahu penilaian dari botnya Google atau SERP-nya Google. Yaudah, mereka nongol di page one ngalahin kita, nomor urut kita turun ke bawah ya. Seperti itulah, makanya makin kita harus, kalau yang main web tuh harus benar-benar kayak nyari backlink ya. Harus benar-benar kayak mempelajari atau gimana sih caranya biar web kita ini ada di page one Google, DAPA atau apa bla 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 gitu. Harus benar-benar kayak ya itu udah capek banget, itu udah gue lewati masa-masa seperti itu dan sekarang gue udah nggak mempedulikan itu. Yang gue tahu sekarang adalah gue mencari traffic biar AdSense gue terus berpenghasilan. Seperti itu aja udah. Nah, akhirnya baik lagi kita ke sini. Tadi gue bilang bahwa untuk instant artikel tuh bagus banget. Itu bagus banget. Itu untuk buat blog-blog yang sifatnya sudah AMP. Singkatan dari AMP itu gue lupa banget ya. Pokoknya untuk mobile lah. Jadi AMP itu tampilan web yang bagus atau yang good untuk pengguna atau pengguna mobile ya, HP gitu. Jadi kan kayak misalkan gue ngebuka artikel gitu ya, artikel gue ini ngapa ini? Sabar. Goblok, wifi gue gangguan aja. Nanti misalkan kayak gini nih ya. Ini kan artikel gue ya, dan ini tampilan untuk di komputer nih, kayak gini tampilannya nih ya. Tampilannya kayak gini kan untuk di komputer, dan ini juga bisa tampil di HP pastinya. Tapi kalau di AMP dia tampilannya tuh lebih minimalis dan lebih fast gitu, lebih cepat. Responnya lebih cepat untuk pengguna para HP. Jadi di mata Google itu bagus banget tuh web atau blog yang sifatnya sudah atau tampilannya sudah AMP seperti itu. Nah, AMP tadi ya itu berkaitan dengan si ini. Jadi blog AMP lo bakal makin mudah diterima oleh instant artikel. Itu yang gue pelajari zaman dulu ya. Dan Fatima Cuk.set pernah gue jadiin AMP, tapi abis itu gue balikin lagi ke tampilan biasa, nggak AMP. Dan gue udah nggak ngelanjutin pendaftaran gue di instant artikel gitu. Nah jadi buat lo semua ya, apalagi yang sudah gue lihat di Facebook banyak banget grup-grup grup blog yang ngebuka kelas-kelas Pinterest, instant artikel, belajar instant artikel, nge-share penghasilan dari instant artikel yang gede banget, wow gitu ya. Gue saran gue lo nggak usah terlalu atau menggebu-gebu untuk wah gue juga pengen bla 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 gitu ya. Lo pelajari dulu, lo lihat aja dulu video gue ini. Gue yang udah lama main blog, yang istilahnya gue udah paham ilmu web bla bla bla, blog bla 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 bla, yang stuck aja di sini gitu, nggak ada perubahan gitu ya. Atau mungkin nanti gue tunggu dulu deh gimana, kalau ada perubahan nanti kan enak gue bisa buat konten lagi gitu ya. Tapi ya udah, emang seperti ini gitu, nggak ada. Padahal tadi udah gue tambah ya RRS-nya deh. Atau mungkin masih loading kali deh. Jadi kita tunggu aja deh. Nah, error nih ya, error karena tadi nggak gue import. Nah ini simpan. Kabar Anda berhasil. Oke, kita tunggu aja gitu ya. So ya gue nggak bisa ngelanjutin konten gue ya, stop di sini gitu. Cuma ya udah, tungguin aja nanti kalau misalkan nanti ada perkembangan di artikel. Cuma kalau untuk sekarang ya masih sama ya kayak yang gue buat di video-video lama gue ya, masih stuck kayak gini aja. Kalau lo pengen menghasilkan uang dari web atau blog, mending lo langsung daftarin ke AdSense aja deh, nggak usah capek-capek ke Facebook gitu. Lo spam aja di blog lo ke Pinterest dari AdSense, iklannya AdSense gitu, udah cukup gitulah. Nggak usah lo capek-capek mikirin artikel kalau lo masih stuck gitu ya. Apalagi lo sampai harus bayar duit ke orang yang mungkin masih ya kita nggak tahu lah ya kredibilitas dia, atau ya mungkin memang dia memang bisa ngasih trik biar lo keterima di artikel atau enggak, kan kita nggak ada yang tahu. Jadi yang gak usah terlalu menggebu-gebu lah, pakai aja yang bisa dulu kayak AdSense ya kan, buat blog seperti biasa, spam artikelnya atau cari traffic secara spam, gampang dapat duit gitu kan.